DVI sudah tiba dengan membawa tenaga medis. Dugaannya Doktif berpikiran positif ya. Saudara tersangka DRL bukan dalam kondisi sakit, tapi ini hanyalah tugas rutin. Jadi sebelum masuk ke dalam SOP-nya sebelum masuk ke dalam tahanan, memang seorang tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan untuk DRL, tersangka DRL lebih sampaikan salam oren. Sesuai dengan baju Doktif ya? Sesuai dengan baju Doktif kali ini ya. Iya, itu udah clue-nya. Jadi Doktif udah kasih clue-nya, oke? Oren. Makanya tadi dia pucet masih ngeliatin Doktif rupanya. Ya. Yuk. Kalian jangan nyampah di dalam ya. Udah ada bekas sampah, jangan di dalam, nanti pasti ditegur. Gini, aku sekali lagi buat pembersihan. Oke. Yuk. Tunjukin aja mobilnya. Oke. Stay live. Boleh, nggak apa-apa. Yuk. Oke. Yuk, itu ada yang mau lewat dulu aja. Ya, ya mangga. Ya. Oke, udah. Hai guys, ketemu dengan Doktif, Dokter Detektif. Untuk pemirsa Hotkeys ya, pemirsa Hotkeys di mana aja kalian berada. Di sebelah kanan Doktif ini adalah ambulan dari Dokpol, ambulan dari Dokes Polda Metro Jaya. Kebiasaannya mobil ini datang, atau kalau enggak tersangka ya, itu biasanya dibawa ke Dokes diperiksa kesehatannya. Tapi kali ini rupanya Dokes ya yang Doktif duga datang untuk memeriksa kesehatan dari tersangka DRL. Dugaannya Doktif seperti itu. Untuk apa? Rutinitas dari Polda Metro Jaya sebelum dilakukan penahanan itu pasti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi Doktif duga ya ini adalah salah satu rutinitas sebelum tersangka DRL dimasukkan ke dalam tahanan. Seperti itu. Doktif tadi pasti dalam sendiri melihat kondisi dari DRL. Betul, Doktif ketemu dengan DRL sendiri, memang dia terlihat mukanya emang kusut ya, bukan muka pucat atau sakit, tidak. Dia dalam kondisi yang sangat sehat, tapi dia terlihat kusut, dia terlihat cukup mungkin stres ya, karena siapa sih yang nggak stres, tapi dia berusaha untuk menghindar. Ya, jadi yang tadi dia bilang dia kasihan, dia merasa malu, dia merasa miris, itu semua kalau menurut Doktif omong kosong. Pada saat Doktif ketemu dengan dia selalu memalingkan mukanya dia. Oke? Ada keganjilan apa saat pemeriksaan di atas tadi? Kalau keganjilan sih Doktif nggak ngelihat keganjilan sih, normal-normal aja, cuman memang dia selalu menghindar pada saat bertemu dengan Doktif. Jadi ya Doktif memaklumi aja, mungkin dia ketakutan karena ancamannya luar biasa dan kemungkinan besar Doktif berharap dia bisa ditahan malam ini. Ancamannya boleh tahu? 12+5, jadi cukup besar ya, di atas 5 tahun, dan ada dugaan-dugaan bahwa memang dia masih menjual sampai detik sekarang. Produk tersebut masih beredar, jadi belum dilakukan penarikan seperti itu. Tadi kan produknya Doktif sudah bawa lagi tuh. Betul, ternyata kan masih ada, jadi masih dijual. Jadi kerugian di masyarakat masih terus terjadi. Jadi kalau misalnya nggak dilakukan penahanan juga agak aneh ya, gitu. Karena ini ratusan miliar. Seorang Nikita Mirzani yang dugaannya 4 miliar hanya ke satu orang ditahan. Sementara ini masyarakat, jutaan masyarakat dengan dugaan kerugiannya itu estimasinya ratusan miliar. Kok nggak ditahan? Seperti itu ya. Berarti harapannya ini jangan Ini- naik mobil ambulans, tapi Lebih ke hanya untuk pemeriksaan kesehatan, seperti itu ya. berharap sampai masuk. Karena tadi sih dilihat emang dia sehat kok, nggak ada masalah, kondisinya dia sehat sekali di dalam. Oke, Tetap thank you. nungguin ya, Dok? Tetap nungguin. Dan Oke. bajunya juga boleh jelasin, Dok, sengaja. Iya, Doktif kali ini pakai ini baju dari endorse dari Kartika Putri ya guys. Karena beliau sudah memaafkan Doktif, dan mungkin saking baiknya beliau memberikan Doktif baju ini gitu ya. Jadi Ada pesan juga dari teman Kartika Putri untuk oke, jadi memang Kartika Putri juga menyampaikan pesan bahwa dia sudah memaafkan apa yang sudah dilakukan tersangka DRL kepada beliau. Dan juga Kartika Putri juga sudah menyampaikan bahwa semua yang pernah menghujat dia sudah beliau maafkan. Ya, jadi luar biasa. Doktif kalau ingat Kartika Putri, ingat kasus itu cukup sedih ya, karena nggak cuma Doktif, pasti banyak dari kalian juga tertipu dengan framing yang dilakukan oleh saudara tersangka DRL saat itu. Tapi saat ini semuanya Allah bongkar ya. Dan di awal Ramadan, subhanallah, 1 Ramadan, insya Allah saudara tersangka DRL bisa dilakukan penahanan. bisa dijelaskan lagi. Oke, thank you. Ini ya ambulannya ya. Yuk, jangan sampai naik ini ya. Untuk tersangka DRL ya, langsung masuk sel aja. Oke? Terima kasih, Dok. Thank you. Yuk. Nah, lihat dulu yuk. Minumanku tadi dari kamu ya. Jangan dibuang. Pokoknya jangan nyampah kita nanti di sini. Bentar lagi berarti, karena nggak akan mungkin dia lebih dari
Jam paling jam 10. Nggak mungkin lebih dari jam 10. Enggak mungkin lebih dari jam 11, nggak mungkin. Karena pemeriksaan itu harus dibawa di jam 12. Harus selesai semua. Harus selesai semua. Sekitar sejam lebih. Sih berarti kan pemeriksaan dulu dia. Tahan dulu kali. Hah? Ditahan dulu kali nanti aja. Enggak, pasti nungguin kok, nggak akan mungkin. Polda Metro Jaya juga sudah sempat difitnah habis kok sama dia kan. Udah sempat difitnah habis. Jadi ya ini saatnya Polda Metro Jaya untuk memperbaiki namanya juga. Memperbaiki namanya. Oke. Oke guys, nanti kita ketemu lagi pada saat saudara tersangka DRL keluar dan dilakukan penahanan.